Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini adalah pembelajaran akhlak. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa ya, jangan tidak berdoa, supaya kalian diberi kemudahan dalam pembelajaran akhlak kali ini. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini silahkan kalian buka bukunya, buku akhlaknya ya. Di halaman pertama kita akan ke materi tentang pengertian akhlak ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya dari khulukun, yang berarti budi pekerti, sopan santun, atau tata krama. Nah, sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri kita yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu, atau biasa kita sebut itu naluri ya, perbuatan yang naluri dari dalam diri kita. Nah, akhlak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela atau tidak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diteladani atau dicontoh oleh kita sebagai manusia, sebagai umatnya. Nah, sedangkan akhlak yang tercela atau yang tidak terpuji itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi perbuatannya. Nah, dasar akhlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh teladan bagi kita sebagai umat manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Yanda akan menjelaskan tentang akhlak terpuji terlebih dahulu. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai akhlak terpuji, karena akhlak terpuji merupakan sifat Rasulullah yang harus kita teladani atau harus kita contoh. Akhlak terpuji misalnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua,
menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, bersikap jujur, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat terpuji inilah yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, di situ diterangkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, Yanda harap mulai sekarang tidak ada yang namanya ledek-ledekan fisik, ya, itu tidak boleh sekarang, karena Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan di sini Allah telah berfirman bahwa kami sebagai manusia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka dari itu kita harus perbanyak pahala, ya, dan mengerjakan amal-amal perbuatan yang baik. Untuk pembelajaran ini, Yanda akan menerangkan tentang salah satu akhlak terpuji, yaitu jujur. Jujur artinya memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Jadi jujur itu adalah berkata yang sebenarnya. Dengan sikap jujur, kita akan dipercaya oleh diri sendiri maupun orang lain. Jujur merupakan sifat terpuji yang harus dibiasakan dalam pergaulan. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu wajib berlaku benar, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga." Seseorang yang selalu berlaku benar dan mengusahakan sungguh-sungguh akan kebenarannya, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang sidik atau ahli benar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Yang artinya, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Quran surat Az-Zumar ayat 60. Dari sebuah ayat firman Allah ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, orang-orang yang berdusta semasa di dunia ketika hari kiamat wajahnya menjadi hitam. Hitam yang dimaksud menggambarkan
penyesalan akibat perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya, mengingkari kebenaran, dan juga tidak meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga makna hitam di sini berkonotasi rasa takut akan azab Allah dan menjadi pembeda bagi orang-orang mukmin yang bercahaya ketika hari kiamat. Kesimpulan yang kedua yaitu di dalam neraka terdapat orang yang menyombongkan diri, merupakan terusan dari kalimat sebelumnya yang menyebut kedustaan. Maka dapat diartikan sebagai kedustaan dapat digolongkan sebagai perbuatan menyombongkan diri yang mana akan ditempatkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, cukup sekian materinya. Nah, Yanda ada tugas untuk kalian. Coba dibuka halaman 2. Di situ ada latihan. Coba kalian kerjakan ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian kerjakan, boleh minta bantuan orang tua. Ya, baiklah, cukup sekian video dari Yanda. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat jelas tersampaikan dan dapat dipahami oleh kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.